1 sampai 8 kali ya Mas Untung, enggak ya? 7. Coba. Atau ini enggak. Oh, ini kayaknya udah mau kali itu. Ngomong. Yang mana Mas? Ini bro, mana gitu aja? Mas Untung. Dari start dulu kan. Oh, udah bisa Mas? Oh, bisa. Pakai modem saya. Masih ada baterainya? Mas Untung? Internalnya mana Mas Untung? Hanya yang Sip, bentar ya. Mulai body. Gile, 1 miliar. Oh Mas. oke. Oh banget loading ininya. Mas Untung? Ini enggak ini saya. Enggak kayaknya Mas, kayaknya nggak punya Mas Untung. Pakai modem ini. Pakai modem ini. Yang ini bukan ya? Kita coba ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin saya udah cek sama Mas Untung hari 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu gitu ya. Setelah itu saya lihat sama Mas Untung kan gimana caranya dia menggunakan iklan Facebook Ads ini gitu ya. Akhirnya saya coba dengan cara yang pertama, cara Mas Untung di brand gitu kan. Terus Mas Untung bilang pakai time London. Saya coba semalaman jam 12 mulai iklan. Jam 1 Mas ya? 1 sampai jam 6 lewat 45 ya Mas ya? 6 lewat 45. Dan itu ya saya pikirkan emang benar. Modal $15 gitu kan. Dapat 2.700 klik kurang lebih. Dan itu bisa sales 4 produk. Dan itu alhamdulillah laku $120 gitu kan. $20. Terus jujur aja untuk ClickBank ini yang saya agak malasnya itu sebenarnya nyari produk milih lagi kan ibaratnya riset lagi gitu terus. Beda dengan yang kita lihat di depan nih AdSense gitu kan. Dan saya berpikir ini sebenarnya caranya kan luas, mau toko online, mau untuk AdSense, mau ClickBank segala macam itu bisa lah. Akhirnya saya berpikir ya udah saya pakai ilmunya Mas Untung tapi dengan teknik di mana saya bikin website yang berisi update kayak gitu. Nah terus saya tadi baru berbicara lagi, kan teman-teman ngerjain produk ClickBank, benar ya? Terus kita kan biasanya submit newsletter mereka, sehari itu bisa dapat 1 email, ya nggak Mas itu? Sehari, kadang 1 email atau 2 email, seminggu itu bisa dapat 5 sampai 10 lah. Nah itu aja yang kita jadiin konten di website, benar ya? Itu kita jadikan website konten buat update di fanpage. Sedangkan yang kita target tetap kita iklan juga, apa yang Mas Untung bilang. Jadi yang di iklan tetap aja itu terus. Tapi untuk update yang lain kita bisa pakai dari email yang dikasih dari vendor kita. Dan itu bisa jadi konten, itu bisa kita naikkan ke website yang dimana ada AdSense di situ. Kayak gitu. Masuk nggak kira-kira? Masuk kan ya? Jadi pada intinya pertama syaratnya harus punya domain yang jelas. Yang kedua subdomain, domain ya .com gitu kan, atau nggak subfolder. Ini kita larikan ke iframe, kayak gitu maksudnya. Ya. Ini kita larikan ke iframe. Lalu nanti kita bisa bikin yang domain utamanya. Nah ini untuk update
update dari vendor. Update dari vendor kita lempar ke sini, yang dimana ini dimonetize lewat AdSense, kayak gitu. Ini saya kemarin coba melakukan eksperimen dengan modal kurang lebih $50 lah. Itu saya bisa dapat 20.000 likes dari US, Europe, pokoknya negara-negara yang mahal dengan cara mas untung. Setelah itu saya adsense-in, sebulan bisa dapat $130. Belum sebulan sih, berarti baru berapa? 22 hari, 23 hari, kayak gitu. Dan ini bisa dimonetize terus aja. Setiap ada email vendor posting, orang baca, klik postingan, masuk ke website kita, dia klik iklan, kayak gitu. Dari 11.000 visitors, 400 klik, per kliknya 16 sen. Dan ini bisa kita jadikan lagi untuk modal iklan. Ya, silakan Pak. Itu yang ITOS Kan copy paste-nya dari email Pak, bukan dari website, kayak gitu. Yang pertama kita ya. Itu kuotanya nggak dibacanya nggak terupload setiap tahun. Oh bagus. Kan email Satu email kalau misalnya pendek. tetap. Kadang walaupun pendek, kalau diklik ke websitenya ada panjang juga, kayak gitu kan. Lebih ke sana, kayak gitu. Emang kalau mau bagus lagi, paragraf pertamanya kalau bisa diganti, kayak gitu kan. Dan kasih kata-kata yang mengundang klik orang untuk masuk, kayak gitu. Dan kemungkinan besar dengan cara masuk untung ini kita sudah mendapatkan orang yang ngeklik itu ya udah tertarget, benar nggak sih? Masa ngeklik membaca aja nggak mau, itu udah pasti banget mau beli aja mau, gitu kan? Selain ngebaca update dari status Facebook kita, kayak gitu kan. Nah itu kurang lebih. Jadi saya udah ada 2 account. Tadi yang pertama saya cek $140, yang kedua 137. Jadi emang rate-nya segitu. Jadi saya waktu itu kemarin saya coba bikin 2 fanpage, yang satu segini, yang satu kurang lebih 20k juga. Itu hasilnya kurang lebih begitu segitu, $130 lah, taruhan segitu. Itu 22 hari, kayak gitu. Tapi kalau ini emang saya ngerjain emang fokus untuk AdSense, kayak gitu kan. Jadi saya emang ngejarnya ke likes lewat cara Mas Bayu tadi. Habis itu baru saya larikan Google AdSense. Karena saya berpikir dengan misalkan saya bisa dapat 100, pengalaman saya tuh kalau saya dapat 100 ribu aja, 100 ribu likes itu saya bisa dapat sampai $1.000 per bulan dari satu account. Itu membangun 20.000 likes tadi waktunya berapa? $50 itu seminggu kurang lebih Mas. Oh itu ya? Semingguan. Pakai metode yang Mas untung itu, jebret. Cuman ininya melarang banget, itu kalau nggak salah sampai 20 juta range-nya, kayak gitu. Range dari orangnya kan. Dan saya itu saya target aja Mas, kayak gitu. Saya targetnya benar-benar agak lebar kayak health misalnya kayak gitu kan, kesehatan, itu udah dari Jerman. pakai sidebar tapi gitu ya? Iya. Sidebar tapi dijebret gitu. Bener, sidebar jebret di bawahnya. email vendornya itu di posting di fanpage atau Mantap di juga. website? Di dua-duanya Mas, di website juga sama, cuman bedanya di fanpage nggak lengkap. Website ya? Fanpage itu cuma pancingan doang, biar dia ngeklik ke website. Meeting gitu ya? Iya, betul. Oh jadi dapat trafficnya intinya dari sosial media itu ya? Full dari sosial media, kayak gitu. Pakai fanpage nggak? Apa Pak? Langsung ke fanpage, nggak pakai fanpage? Langsung ke fanpage aja. Ya Mas. Kalau ngomongin satu produk, saya berapa orang? Apakah sama itu nanti hasil email newsletternya? Produknya gimana Mas? Saya ini newsletternya sama. Iya, sama Mas. Tapi yang nge-like kan beda Mas. Orang kayak Amerika kan ada berapa juta sih Mas? Nah, nggak masalah. Sekalian kalau bikin aja nggak usah diingat, kayak gitu kan Mas. Kayak gitu. Jadi nggak terlalu masalah sih. Jadi kemarin sih ide agak konyol aja karena jujur saya pribadi nggak bisa terus setiap hari kan, karena kan memang waktunya terbatas kan, dan saya belum ada dedikasi orang buat kerjain seperti ini kan. Jadi saya cuma berpikir kemarin teman-teman kan di kantor, ya udah deh cobain pakai cara masuk kan jebret buat dapetin likes. Setelah itu
kita konversi ke Google AdSense dan ternyata jalan. Dan bulan kemarin udah dibayar tadi pagi lah kalau salah ya. Itu pakai page likes atau post and engagement? Yang mana ini? Yang ngebangun likes itu. Page like. Oh, bukan yang pakai cara Mas Bayu? Oh iya, pakai page like kan. Klik ke website terus ke page kayak gitu. Iya. Iya. Kan gitu ya. Pakai Fangate nggak? Gerbang itu pakai gerbang itu nggak? Yang terbang mana Mas? Fangate. Oh iya. Oh, iya. Pakai Yang gitu. like dulu baru ngeliat konten. Benar. Oh, iya. Jadi orang harus like dulu baru bisa ngeliat itu. Kemarin itu niche-nya apa? Code. Kenapa? Ya. Oh. Ya Mas. Subdomain itu apa ya maksudnya? Subdomain Kan kita function. punya webnya itu kan berarti ada webnya si vendor. Ya. Kemudian Kemarin itu langsung. update statusnya itu update kontennya di mana ya? Update kontennya di Ya di domain yang mana itu? Oh, di domainnya sendiri ini Mas. Kan kita biasanya yang mainnya di folder atau subdomain. Biasanya domain.com-nya itu biasanya misalkan Mas Untung punya klik.com misalkan gitu kan. Klik.com gitu kan Pak. Biasanya Mas Untung iklannya di diet misalkan. diet.klik.com. Biasanya kan ini Mas yang dipakai buat iframe, buat landing page yang real. Nah, dan ini kan biasanya nganggur nih. Iya, kita dia berkenal utamanya Mbak. Oh. Kayak gitu. Waduh, saya sehari 1-2 biasanya Mbak. Anak-anak sehari 1-2. Buat dapetin $100 cuma butuh 400 klik kok, nggak susah kalau di Amerika. Gitu kan? Nggak berat. Karena trafficnya mahal. Kayak gitu. Karena di sini ya, saya kemarin ada ini ya, ada bukan kesini sih, karena saya udah berapa kali bolak-balik di US kan, sampai ketemu Matt Katz juga yang jago SEO kan, terus dia bilang SEO tuh nanti orang Amerika ya Amerika aja, Indonesia aja. Orang Indonesia ngapain sih nge-SEO-in keyword di Amerika gitu kan? Malah nanti orang Jakarta kalau hasil pencarian yang nge-post di Jakarta, mati nggak gitu kan? Saya bilang aduh gimana nih gitu kan? Ya mulai saya bangun fanpage yang orang US, tetap aja dapat kayak gitu kan. Sampai nunggu nanti si Mark yang ngomong, pokoknya fanpage bahasa Inggris nggak boleh bahasa Indonesia, udah habis. Masih lama gitu kan, kayak gitu. Mas Adrian, Ya. ini menarik banget ya. Tadi untuk mengalihkan traffic dari fanpage ke website yang ada instruksinya itu per hari itu berapa posting gitu di fanpage? 1-2 Mas palingnya. Kayak gitu. Iya. Karena makin keseringan juga kita nggak ini Mas, kadang orang malah nggak tahu pengalaman saya itu kayak misalkan 2 kali postingan tuh bisa dapat 10.000 traffic misalkan Mas ya. 5 kali postingan tuh malah bisa dapat 8.000 atau 7.000 kayak gitu. Itu nggak ngerti, mungkin balik lagi ke algoritma yang baru kali Mas. Untuk algoritma Facebook kan kalau kita ngupdate status nggak langsung di atas sekarang. Iya. Di wall teman, sekarang di bawah di mana gitu kan. Tapi kalau satu update interaksinya banyak, komennya bagus, like-nya banyak, itu pasti akan di atas. Berarti kalau tadi tujuannya untuk ngalirin traffic dari fanpage ke website, nggak perlu iframe-iframean kan, tinggal Nggak perlu Mas, link. posting. Install WordPress, posting aja. Install WordPress, posting. Kayak gitu. Dan saya ini jujur pakai standar lah. Kurang lebih template standar bawaan WordPress, lalu iklannya ini kan browser kita kan. Nah ini judul website. Nah ini saya taruh judul website di sini, saya taruh iklan di sini biasanya satu. Nah ini menu kan, ada menu home page. Nah ini konten di kanan saya taruh iklan lagi gede sama di bawah. Udah itu aja. Ini cuma akan kelihatan semua nih. Kayak gitu. Tapi CTR-nya juga nggak terlalu tinggi